khususun ala man fataha hadhil qaryah syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi walhamdulillah alladzi 'ala ni'amihi fi ayyami sahri safar alladzi arsadana ila ta'atihi wa litaqarrubi ila Allah wahdarna an mukhalafatihi wa maksiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Al-hadis au kama qala. Kaum muslimin seluruh jamaah kajian setiap hari Jumat ketiga yang dirahmati oleh Allah, ingkang kula hormati sedaya para alim ulama, para kiai, para asatidz sesepuh bini sepuh ingkang kula sanget hormati, dan tak lupa kepada takmir Masjid Ar-Raudhah panjenenganipun akhina fillah Ustadz Haji Insinyur Cahyono ingkang kula sanget hormati, ugi dumateng sedaya pengurus masjid ingkang kula sanget hormati, anak-anak guru remaja masjid yang saya banggakan, hadirin sedaya jamaah kajian rutin setiap hari Jumat yang ketiga, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kanthi izin sahagitanipun Allah subhanahu wa ta'ala, wonten dalu menika kula panjenengan tansah dipun takdir kali Allah sehingga kita saged sesarengan rawuh saperlu nderekaken istiqomah pengajian rutin. Harapan dan doa semoga atas kehadiran kita semuanya betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalih shalawat saha salam mugi-mugi Allah tansah netepaken dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sedaya inggih menika arupi dinul Islam wal iman. Hadirin sedaya jamaah yang dirahmati oleh Allah, taklim kita malam ini berkaitan tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan seiring dengan perjalanan waktu. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-15, yang insya Allah tinggal 2 hari lagi kita menuju hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dengan mengusung tema bersatu, berdaulat,
rakyat sejahtera, Indonesia maju. Semoga Allah kabulkan cita-cita itu semuanya, amin, Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa pada hari ini adalah hari Jumat, tepatnya tanggal 15 Agustus 2025, di mana setiap datangnya bulan Agustus ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa kita Indonesia, di mana pada tanggal 17 Agustus 1945 negara Indonesia telah memproklamirkan kepada seluruh dunia bahwa saat itu Indonesia merdeka dari segala penjajahan, Indonesia merdeka dari segala penindasan. Kita tahu pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan pada hari Jumat tanggal 9 bulan suci Ramadan tahun 1367 Hijriah. Ini artinya bagi orang yang tidak beragama mungkin hari itu hari biasa, namun bagi orang yang beragama hari itu merupakan hari yang sangat istimewa, hari yang betul-betul istimewa. Kenapa? Karena pada hari itu terkumpulnya dua keistimewaan. Di samping harinya hari Jumat, di mana kita tahu hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, pemimpin dari seluruh hari. Kemudian pada bulan suci Ramadan kita tahu bahwa bulan itu merupakan salah satu bulan yang mendapatkan predikat Sayyidus Suhur, pemimpin dari seluruh bulan. Disitulah kemudian bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 ini merupakan hari kemenangan, ya, kemerdekaan bagi kita semuanya, merdeka dari segala macam penindasan dan penjajahan. Ini semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Satu di antara ada 3 cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Pertama, syukur bil lisan. Mensyukuri lewat lesan artinya apa? Mengakui bahwa kemerdekaan ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kemerdekaan ini semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terus kemudian kita patut dan wajib berterima kasih kepada Allah dengan membaca Alhamdulillah. Kita mungkin hari ini tinggal menikmati hasil perjuangan para pejuang-pejuang bangsa kita dulu, di mana kurang lebih dari 3,5 abad bangsa Indonesia dijajah. Oleh karena itu, tugas kita hari ini tinggal mengisi kemerdekaan dengan cara memberikan yang terbaik untuk bangsa kita ini. Itulah kenapa syukur bil lisan mari kita amalkan agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Idza kunta dzi ni'mati far'aha, kata syair. Ketika Anda dikasih nikmat oleh Allah, jaga nikmat itu dengan sebaik mungkin. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jangan sampai mensyukuri nikmat kita balas dengan maksiat. Kenapa? Karena maksiat bisa menghilangkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, mari dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, mari kita perbanyak untuk sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana dalam surat An-Nasr ayat 1 sampai 3, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya ketika datang pertolongan Allah, pertolongan apapun yang Allah berikan kepada kita. Iddal mufassirin dalam memahami ayat itu, idza akmalallahu ni'mah, ketika Allah telah menyempurnakan nikmatnya. Idza atamman ni'mah, ketika Allah sudah menyempurnakan nikmatnya. Idza khasala i'anatallah, ketika Allah sudah mensukseskan pertolongannya ala aduwika, atas para penjajah yang begitu lama mengusir bangsa kita ini, maka kata Allah cara mensyukurinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih artinya memperbanyak mensucikan Allah, mensucikan dari pikiran-pikiran yang negatif, mensucikan dari sesuatu yang menyebabkan kita berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan mindset kita sehingga kita betul-betul menjadi orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasabbih dengan cara apa? Bihamdi rabbik, dengan cara memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji dalam arti mensyukuri nikmat Allah dengan lesan. Kita berusaha mengajak lesan ini untuk tidak berkata bohong. Kita upayakan kita tidak berkata-kata kecuali pada hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Jauhi dari sikap mencela, mengadu domba, menghina, memprovokasi, dan seterusnya. Jika lesan ini menjadi lesan yang ahli syukur kepada Allah, jadikan lesan ini menjadi lesan yang penuh dengan keberkahan. Lesan yang penuh dengan keberkahan artinya kita basahi lesan ini dengan memperbanyak memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi lesan yang penuh berkah artinya lesan yang senantiasa digerakkan untuk membaca Al-Quran, membaca sholawat, berusaha untuk senantiasa menjadi lesan yang ahli amar ma'ruf nahi anil munkar. Atau mungkin barangkali kita tidak bosan-bosan menjadi lesan yang senantiasa munajat kepada Allah, agar kita senantiasa diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
bil lisan. Mari kita berupaya agar dengan lesan ini betul-betul menjadi orang yang lesannya menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur yang kedua, syukur dengan hati, aibil qalbi. Artinya apa? Ketika kita merasa terlalu banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut nikmat itu dengan hati yang lapang dada. Kita senantiasa menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang senantiasa cinta kepada Allah, berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan dari segala macam penyakit hati yang itu semuanya bisa menjerumuskan kita sehingga kita lupa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha agar hati ini betul-betul selamat dari segala penyakit hati yang menyebabkan itu semuanya mendatangkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara mensyukuri nikmat yang ketiga bil arkan, dengan menggunakan anggota tubuh kita. Artinya apa? Kita berusaha untuk menjaga anggota tubuh ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai menjadi anggota tubuh yang ahli maksiat. Karena bagaimanapun juga Allah maha menatap. Bagaimanapun juga Allah maha mendengar. Allah maha melihat akan segala gerak-gerik kita yang sudah kita lakukan pada saat kita hidup di alam dunia. Oleh karena itu, biasakan untuk bersikap muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, merasa betul-betul dilihat oleh Allah. Apa yang kita ucapkan tidak lepas dari pantauan malaikat raqib dan atid. Apa yang kita lakukan tidak lepas dari pantauan malaikat raqib dan atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Makanya para jamaah, lesan kelak akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bicara adalah tangan-tangan kita, seluruh anggota tubuh kita, kaki-kaki kita, kemana kita melangkah, itu tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk menyelamatkan anggota tubuh sehingga kita selamat dari menjalankan maksiat, biasakan sikap muraqabah, hidup merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita lebih hati-hati dalam menjalankan hidup ini. Kaum muslimin seluruh jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama senantiasa mengisi kemerdekaan ini dengan cara apa? Menjaga, memelihara, merawat, mempertahankan demi terlaksananya cita-cita pahlawan bangsa. Setidak-tidaknya kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Apapun profesi kita, selama profesi itu diridhai oleh Allah, insya Allah kita sudah menjadi orang-orang yang memberikan hal-hal yang terbaik kepada bangsa ini. Kalau hari ini mungkin barangkali kita bisa minum air kelapa, tentunya itu karena kakek-kakek kita dulu rajin menanam kelapa. Satu-satunya pertanyaan hari ini, apa yang sudah kita tanam sehingga anak-anak bangsa ke depan bisa menikmati hasil kerja kita, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat sekaligus anfa'uhum linnas. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berusaha dalam mengisi kegiatan selama di bulan Agustus. Mari dengan semangat pahlawan
dengan semangat patriotisme kita berusaha untuk mewarisinya. Setidak-tidaknya kita berusaha untuk terus meneruskan perjuangan para pejuang-pejuang bangsa. Setidak-tidaknya kita betul-betul bisa mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin seluruh jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika kita sudah mendapatkan pertolongan dari Allah, dari yang tadinya negara ini dijajah bertahun-tahun lamanya, dan alhamdulillah setiap tanggal 17 Agustus kita senantiasa berusaha mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan mengadakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap tahun kita adakan. Ini artinya apa? Kita isi dengan memperbanyak memuji kepada Allah, berdoa kepada para pahlawan-pahlawan bangsa yang telah berjuang tidak hanya tenaga, tidak hanya harta, bahkan darah dan nyawa sekalipun demi mengusir para penjajah di Republik yang kita cintai ini. Hanya ada dua pilihan bagi pahlawan-pahlawan bangsa kita dulu, iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Oleh karenanya alhamdulillah hari ini kita tinggal menikmati kemerdekaan ini dengan sebaik mungkin. Kita bisa bermajlis hadir ke majlis taklim karena negaranya sudah merdeka. Kita bisa melaksanakan sholat jamaah karena negaranya sudah merdeka. Kita tidak bisa membayangkan andai kata para pejuang-pejuang dulu di mana negaranya belum merdeka, di mana hati terasa was-was, rasa takut, rasa gelisah, rasa susah yang senantiasa menghampirinya. Begitu payahnya, begitu susah payahnya para pejuang-pejuang bangsa kita dulu. Oleh karena itu kita tinggal menikmati kemerdekaan ini dengan cara apa? Lakukan hal-hal yang positif. Kita teruskan cita-cita dari pahlawan-pahlawan bangsa kita dulu. Setidak-tidaknya bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kaum muslimin seluruh jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika. Baru setelah itu wastaghfir. Di samping memperbanyak memuji kepada Allah, di samping itu mari kita sama-sama senantiasa lewat momentum 17 Agustus untuk sama-sama memohon ampun kepada Allah dan memohonkan ampun kepada para pejuang-pejuang bangsa. Semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita tinggal meneruskan perjuangannya, memohon ampun kepada Allah. Ini artinya apa? Semoga dosa-dosa kita hari ini, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja, betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baru setelah itu innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat seorang hamba. Ini artinya mari kita sama-sama dalam mengisi momentum 17 Agustus, mari untuk sama-sama taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sama-sama kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sama-sama mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan memperbaiki akhlak kita masing-masing. Karena sehebat apapun cita-cita pembangunan bangsa, itu pun nanti berkaitan tentang para pelaksana-pelaksana bangsa. Jika para pelaksana-pelaksananya mengedepankan akhlakul karimah, insya Allah Indonesia tetap menjadi negara yang terhormat,
menjadi negara yang damai, menjadi negara yang makmur sejahtera. Jika jiwa Indonesia, jiwa-jiwanya betul-betul mengedepankan akhlakul karimah. Bagaimana agar kita betul-betul mengedepankan akhlakul karimah? Tentunya kita membiasakan setiap waktu, setiap saat untuk menghiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Setidak-tidaknya berperilaku yang baik. Jangan sampai kita saling caci maki. Jangan sampai kita tajassus meneliti aib orang lain. Kita tetap jaga ukhuwah Islamiyah. Dengan cara apa? At-ta'aruf. Hendaklah masing-masing dari kita saling mengenal antara satu sama yang lain. At-ta'aruf. Dengan cara apa? Kita hadir ke majelis taklim yang tadinya kita tidak kenal dengan tetangga sebelah. Karena rajin hadir ke majelis taklim akhirnya kenal. Satu saat kok dia tidak datang, pasti kita tanyakan kenapa tadi kok tidak hadir ke majelis taklim. Ini artinya apa? Memupuk rasa persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, at-ta'aruf. Baru setelah itu at-ta'awun. Hendaklah masing-masing dari kita untuk saling tolong menolong antar satu sama yang lain. Kita berusaha apapun yang kita miliki, selama kita bisa menolong orang lain, mari kita lakukan. Di samping at-ta'awun baru at-tarahum, saling menyayangi antar satu sama yang lain. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irhamu, hendaklah berkasih sayanglah kepada makhluk yang ada di bumi. Pasti nantinya Allah, pasti nantinya makhluk yang ada di langit juga berkasih sayang kepada kita semuanya. Artinya apa? Kalau hari ini kita merasa menjadi orang yang kaya, hendaklah kita menjadi orang yang betul-betul bisa menolong hamba-hamba Allah yang mungkin barangkali nasibnya tidak sama dengan kita. Menjadi orang yang ahli nolong kepada orang lain. Jika kita menjadi para pendidik, jangan sampai bosan-bosan untuk berjuang di lembaga pendidikan demi mentransfer ilmu sekaligus menyiapkan generasi calon pemimpin bangsa ke depan, sehingga dari mereka menjadi estafet meneruskan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Di samping itu, jadi apapun juga usahakan agar kita menjadi pribadi orang-orang yang bisa bermanfaat dan memberikan manfaat kepada orang yang lain. Bukankah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada sesama manusia. Oleh karena itu mari kita sama-sama berusaha agar sekali kita hidup ini pantang untuk bikin keonaran. Sekali hidup ini mari kita dengungkan dalam diri kita untuk menjadi orang-orang yang nafi' sekaligus anfa'uhum linnas. Kaum muslimin, seluruh jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mengisi kemerdekaan dengan memperbaiki akhlakul karimah. Ketika bangsa ini mengedepankan akhlak, sebagaimana kata penyair, wa innamal umamu mabaqiyat akhlakuhum wa in humu dhahabat akhlakuhum dhahabu. Jika umat ini mengedepankan akhlakul karimah, maka bangsa ini menjadi bangsa yang terhormat. Tapi ketika umat sudah meninggalkan akhlakul karimah, maka bangsa ini akan runtuh.
dan itu tidak kita harapkan bersama. Makanya dalam mengisi kemerdekaan, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan cara memperbaiki akhlakul karimah. Kita berusaha menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Kita hilangkan itu semuanya demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. At-ta'awun, at-tarahum, saling menyayangi. Baru setelah itu at-tasamuh, saling tenggang rasa, saling menghargai antar satu sama yang lain. Baru at-tadhamun, saling mendukung jika programnya itu betul-betul program yang baik. Kemudian untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, mari kita jauhi suudzon, berburuk sangka kepada sesama manusia. Kita jauhi tajassus, meneliti aib orang lain. Kita hilangkan sikap riya, sikap ujub yang ada dalam diri kita, utamanya sikap sombong yang ada dalam diri kita, merasa benar, merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Kita hilangkan itu semuanya demi tetap terjaganya ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berusaha. Di samping meningkatkan ukhuwah Islamiyah, di samping itu ukhuwah basyariyah, sama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ukhuwah watoniyah, persaudaraan yang mana sama-sama menjadi warga negara Indonesia. Mari lewat momentum 17 Agustus kita tingkatkan itu semuanya, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah maupun ukhuwah basyariyah, sehingga diharapkan dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menurunkan keberkahan dari langit, Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, kata Allah, andai kata penduduk bumi ini, penduduk desa ini betul-betul meningkatkan takwa dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit, Allah keluarkan pintu keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu, namun sayangnya banyak di antara kita yang mendustai Allah Subhanahu wa taala, sehingga fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kelak kita akan mendapatkan siksa dengan sepedih-pedihnya. Karena itu mari kita sama-sama berusaha. Kalau dulu para pejuang bangsa mengusir para penjajah dengan iman, mari dengan iman pula kita mengisi kemerdekaan dengan sebaik mungkin, sehingga diharapkan kita menjadi orang-orang yang berpartisipasi lewat pembangunan dengan memberikan yang terbaik untuk bangsa kita Indonesia ini. Kaum muslimin seluruh jamaah rahimakumullah. Di samping itu kita berusaha untuk terus menjaga kedamaian, karena bagaimanapun juga keselamatan satu bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita mengatakan ini uang saya sibuk-sibukkan untuk judi, saya puas-puaskan untuk maksiat. Betul itu uang sampean, tapi zina, judi, mabuk itu adalah maksiat. Jika desa ini terlalu banyak dosa, jika kampung ini terlalu banyak maksiat, jika wilayah ini terlalu banyak dosa dan maksiat, jika negara ini terlalu banyak dosa dan maksiat, maka jangan salahkan jika Allah turunkan berbagai macam musibah. Jangan salahkan jika Allah turunkan berbagai macam bencana yang kalau ia datang tidak hanya menimpa kepada mereka yang ahli zina, yang kalau ia datang
tidak hanya menimpa mereka yang ahli mabuk, ahli judi, tapi jika azab Allah datang, kita semuanya juga ikut tertimpa musibah. Inilah makna yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minhum khassah. Takutlah kalian terhadap berbagai macam bencana. Takutlah kalian terhadap berbagai macam musibah, berbagai macam bala yang kalau ia datang tidak hanya menimpa kepada mereka yang ahli maksiat. Jika azab Allah datang, kita semuanya juga ikut tertimpa musibah. Makanya para jamaah, keselamatan satu bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Mari dalam mengisi momentum selama di bulan Agustus ini, kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk terus mengisi dengan memperbanyak memuji kepada Allah, dengan memperbanyak memohon ampun kepada Allah, dengan memperbanyak taubat, sehingga dengan taubat itu kita menjadi kelompok orang-orang yang taubatan nasuha. Di samping itu para jamaah, mari kita sama-sama untuk tidak bosan-bosan berdakwah, untuk sama-sama mengisi kegiatan selama di bulan Agustus dengan sebaik mungkin untuk saling menasehati antar satu sama yang lain. Jangan sampai kita lemah dalam bidang dakwah. Kita berusaha terus mengajak diri kita, anak, istri, tetangga kita untuk sama-sama menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun ad-dunya darul bala, dunia adalah tempatnya cobaan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam menuju kehidupan akhirat kelak. Karenanya mari kita berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat, untuk sama-sama berlomba-lomba. Jangan sampai bosan menjalankan amal soleh, karena dengan amal soleh itu diharapkan kita semuanya menjadi orang-orang yang bahagia, tidak hanya dunia tapi bahagia di akhirat. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat momentum 17 Agustus, diharapkan bangsa ini betul-betul menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, Allahumma amin. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk sama-sama tetap istiqomah memberikan yang terbaik untuk bangsa kita Indonesia, setidak-tidaknya menjadi orang yang nafi' anfa'uhum linnas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma ya dafi'al bala idfa annal bala wal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar was suyufal mukhtalifah wal ta'un wal mihan wal zalazil wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassah wa min sa'iri buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina wal afafa wal hina. Allahumma yassir lana umurana umurad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma salimna min afatid dunya wa afatil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بجاه سيد المرسلين. استجب دعاءنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حان ربك رب العزة عما يصفون
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asallahu an yaghfira li wa yaghfir lakum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.